Makanya anaknya itu melihat. Jadi anaknya itu meniru. Hati-hati suami istri ya. Bagaimana kelakuanmu di rumah itu akan ditiru oleh anak-anakmu. Makanya bertobat. Amin. Engkau harus memuridkan anakmu untuk ikut firman Tuhan. Jangan ikut kelakuanmu di rumah. Bertobat. Dan kita sudah harus mempersiapkan hidup kita dari sekarang. Saya melihat begitu banyak orang yang hidup dengan sombong, santai, nggak pernah mikir hari mati. Mereka bahkan tidak pernah mempersiapkan generasinya untuk kita nih semua akan mati. Berapa banyak orang yang tidak pernah memikirkan akan hari kematiannya. Dan pengkhotbah berkata, Tuhan membuat mereka sibuk dengan kesenangannya dan mereka lupa akan hari kematiannya. Hati-hati Bapak Ibu. Saya harus menjadi sandaranmu. Jangan pernah andalkan orang tua. Jangan pernah andalkan kekayaan orang tuamu sekaya apapun dia. Persiapkan hari matimu saudara. Kalau kita mati besok, apa yang sudah kita bawa bagi Tuhan? Jangan sombong anak-anak muda. Jangan engkau hanya berpikir mengejar karir dan engkau melupakan Tuhan di masa mudamu. Alkitab berkata, hai anak muda, ikutilah keinginan hatimu di masa mudamu, tapi ingat bahwa karena semua hal itu Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Kekristenan berbicara tentang sejauh mana kita mengenal kehendak Bapa. Katakan amin ya. Apapun tidak akan bisa menjadi ukuran untuk kekristenan selain daripada sejauh mana kita ini mengenal kehendak Bapa dalam hidup kita. Karena tujuan Tuhan memanggil kita, kita diselamatkan dari dalam gelap, dipindahkan ke dalam terang yang ajaib. Tentu tujuannya satu, supaya hidup kita berubah dari yang tadinya kita tidak mengenal kehendak Allah, kita dipindah menjadi orang-orang yang mengenal kehendak Bapa. Dan ketika kita mengenal kehendak Bapa, hidup kita berubah, tujuan hidup kita berubah, dan pasti karakter kita juga berubah. Karena hanya sedikit orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal kehendak Bapa. Walaupun banyak yang bergereja, banyak yang melayani Tuhan, tapi yang mengenal kehendak Bapa itu tidak semua. Makanya Yesus berkata, di akhir zaman nanti, ketika semua orang berhadapan di hadapan tahta pengadilan Kristus, semua ngaku-ngaku, kami mengenal Engkau Tuhan, kami melakukan mujizat demi namamu, kami menyembuhkan orang demi namamu. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal Engkau. Lalu dia akan berkata begini, marilah padaku, hai kamu sekalian yang melakukan kehendak Bapa. Jadi tolak ukur dari kekristenan adalah kita ini sampai di satu titik kita mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita akan baca bersama apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita buka Injil Markus pasal yang pertama. Kita baca mulai dari ayat yang ke-16 ya. Firman Tuhan, Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20 kita akan baca bersama. Judulnya, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Baca 1, 2, 3. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudaranya. Ya, saudara Simon ya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, maka dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat 18. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 19. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka apa? Meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Bapak Ibu ya,
Apa kehendak Tuhan yang pertama dalam kehidupan setiap kita? Dikatakan di sana, kita semua terpanggil menjadi murid Kristus. Saudara terpanggil bukan hanya menjadi jemaat, tetapi kita terpanggil untuk menjadi murid. Dan yang namanya murid itu pasti sangat identik, sangat dekat dengan yang namanya belajar. Sebagai murid Kristus, apa yang kita belajar? Tentu adalah firman Tuhan. Kita nggak bisa berkata kita orang Kristen atau murid Kristus kalau kita nih nggak pernah belajar firman Tuhan. Tidak peduli siapapun saudara. Saudara orang kaya, saudara pemilik perusahaan kah, saudara karyawan kah, saudara buruh kah, saudara mahasiswa kah, saudara ibu rumah tangga kah, siapapun kita, semua kita terpanggil untuk menjadi murid. Dan yang namanya murid, kita wajib untuk belajar. Banyak loh orang Kristen udah tua, rambutnya putih, firman Tuhan gak ngerti. Iya Pak, iya. Nggak usah angkat tangan. Ya, banyak orang Kristen yang tidak mengerti firman Tuhan. Kenapa saudara kita lemah di dalam iman? Bapak-bapak, contoh di dalam Alkitab dikatakan bapak-bapak itu harus menjadi imam dalam keluarga, yang mengajarkan kepada anak istrinya firman Tuhan. Ayo, saya mau tanya di sini bapak-bapak yang tiap hari baca Alkitab, mengajarkan kepada istri dan anaknya firman Tuhan. Coba angkat tangan. Saya kasih sepeda di bawah. Bukan sepeda kalau di Plaza Indonesia kok kelasnya sepeda. Mercy ada di bawah parkir banyak, nggak tahu punya siapa, ambil aja. Siapa bapak-bapak di sini yang baca Alkitab, mengajarkan kepada anak dan istrinya firman Tuhan? Tolong angkat tangan. Yang ada bapak-bapak itu, nah Pak Kondrat iya Pak, sudah pasti Bapak gembala ya. Yang ada bapak-bapak itu, kalau disuruh doa perhatikan, di perkumpulan keluarga, dimanapun ya, kalau disuruh doa bapak-bapak berdoa, pasti dia jawil istrinya. Iya enggak bapak-bapak? Ya, enggak usah angkat tangan, saya tahu. Bapak-bapak ya, kita ini semua loh, ini urusan keselamatan loh. Kita ini dipanggil menjadi orang Kristen, bukan hanya saudara datang duduk di gereja, ya bikin panas kursi gereja terus pulang, gak ada perubahan apa-apa. Kita dipanggil menjadi murid. Yang namanya murid itu harus belajar firman Tuhan. Untuk apa kita belajar firman Tuhan? Supaya kita mengerti kehendak Allah. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah kalau kita gak pernah tahu isi hatinya? Amin. Kita dengan suami istri aja mau tahu kehendak suamimu, ya itu kita perlu pengenalan yang lama. Iya enggak ibu-ibu? Kok enggak ada amin ya? Atau ibu-ibu di sini pada enggak ngerti ya kehendak suaminya? Atau bapak-bapak, untuk mengerti kehendak istrimu, engkau perlu mengenal istrimu. Iya enggak? Haleluya ya. Iya, untuk mengerti kita perlu pengenalan. Ada yang bilang istri itu ibarat kitab suci. Ya, kalau kau buang, kualat. Tapi semakin kau pelajari, semakin kau pusing. Hanya bapak-bapak yang mengerti ini. Tapi tidak saudara, ya kalau kita membaca, ada bapak-bapak yang bilang sama saya gitu, Bu, istri itu kan seperti kitab suci, dibuang kualat, dipelajari, makin bingung kita. Saya bilang itu karena kau mempelajarinya tanpa mengundang Roh Kudus. Dia bilang, oh iya betul juga ya ibu ya. Iya, ya kalau kau mengundang Roh Kudus, kau nggak bingung baca Alkitab. Pasti kau baca dengan kemampuanmu sendiri, makanya kau bingung. Jadi bapak-bapak, untuk memahami istrimu, kau perlu minta Roh Kudus. Begitu juga ibu-ibu. Untuk memahami pasangan kita saja itu tidak mudah, apalagi memahami Tuhan. Padahal Bapak Ibu, kita ini akan berbahagia kalau kita bisa mengetahui kehendak Bapa dalam hidup kita, supaya kita nggak salah melangkah. Saya kasih contoh. Saya ini banyak hamba Tuhan, pendeta yang ngomong, Bu, udah waktunya Ibu buka gereja. Ya, kira-kira menurut Bapak Ibu, saya ini buka gereja bisa nggak? Jujur, menurut Bapak Ibu bisa nggak? Coba tolong ekspresi sedikit ya. Saya ini sudah berkhotbah berkeringat loh, di sini panas nih, lampu sorot loh.
Saudara itu duduk tanpa ekspresi, nggak tahu ini mengerti atau tidak, atau bayangannya lagi abis ini makan apa, lapar. Ya, ini ada orang apa kagak sih di sini? Ya, tolong ekspresi sedikit, saudara, responsif ya. Jawab kalau saya tanya, supaya di sini saya berkhotbah itu tidak sia-sia. Kalau saudara tidak perhatikan, ngapain saya berkhotbah keringetan di sini, saudara ya? Ayolah kita bersemangat, amin. Saya ini bersemangat loh, saya ini sudah khotbah yang ketiga loh ini. Ya, Bapak Ibu cuma dengar lagi. Kok kayak zombie ya? Ya, Bapak Ibu, saya mau tanya kira-kira. Saya ini sengaja bertanya begini supaya Bapak Ibu itu responsif. Saya tahu, oh Anda itu menyimak. Ya, karena kalau saya berkhotbah orang nggak menyimak buat apa gitu ya? Pikirannya, habis ini makan apa ya? Wah, ya saya jadi ngomong sia-sia. Kira-kira menurut Bapak Ibu, saya ini kalau buka gereja bisa nggak saya buka gereja? Gitu dong, semangat saya ya. Kita bisa khotbah 3 jam kalau begini ya. Lalu banyak yang berkata, Bu, Ibu sudah cocok buka gereja. Bukanlah Bu, pasti banyak jemaat. Saya bilang, saya ini juga sudah dapat WA banyak. Bu, Ibu kapan buka gereja, Bu? Saya itu mau bergereja tempatnya Ibu kalau Ibu ada gereja. Beberapa hamba Tuhan juga senior ngomong, Bu, sudah waktunya loh Bu, nanti saya dukung. Tapi saya selalu berkata, maaf, saya tidak mau mendengar ya apa yang datang dari manusia. Saya mau biar kehendak Bapa yang jadi dalam pelayanan saya. Puji Tuhan, lampunya agak dikecilin ya. Aduh, haleluya saudara ya, lighting itu panas loh. Apalagi lihat muka saudara tanpa ekspresi tambah panas saya. Saudara, saya bilang maaf Pak, saya itu bukan mau berjalan dengan kemampuan saya. Karena bagi saya melakukan sesuatu yang bukan kehendak Bapa itu percuma. Saya juga nggak dapatkan perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan nggak berkenan saya buka gereja, ya saya tidak akan melakukan itu. Kalau itu bukan kehendak Tuhan. Lalu saya tuh bergumul Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan kan kita ini harus bergumul kan. Harus bergumul. Apa yang Tuhan mau dengan pelayanan saya? Saya berdoa, Tuhan ini mau bawa kemana saya? Setelah pandemi itu, saya jujur saya agak bingung saudara. Mau kemana nih saya bawa pelayanan saya? Saya bergumul, Tuhan, apa yang kau mau Tuhan? Kalau kau suruh buka gereja ya aku buka. Ini sudah banyak yang mendukung. Tapi kalau tidak ya apa yang Tuhan kehendaki saya mau lakukan. Tiba-tiba, yaitu saya dapat firman Tuhan. Karena Tuhan berbicara lewat firman-Nya kan. Ya Tuhan berkata begini. Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi penuai itu sedikit. Karena itu berdoa kepada Bapa supaya Tuhan tuh kirim penuai. Lalu saya tangkap visi itu, Tuhan itu ngomong kamu harus mempersiapkan penuai di akhir zaman. Tuhan bagaimana caranya? Ya kamu buka sekolah. Nggak usah lama-lama, sekolah misi Alkitab yang hanya 6 bulan. Persiapkan. Siapa yang menjadi penuai? Didik mereka, latih mereka supaya mereka kembali ke desanya, mereka bekerja dan membuka ya kehendak Bapa di sana, yaitu membangun kerajaan Allah. Beritakan Injil. Saudara, Yesus berkata, tanda-tanda akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan itu akan terjadi lebih dahulu. Perang, bangsa bangkit melawan bangsa. Penyakit sampar yang mengamuk, akan banyak orang mati karena kena penyakit. Krisis yang akan melanda dunia. Itu tanda-tanda akhir zaman. Tapi Yesus berkata, semua itu belum kesudahannya. Sampai satu hal ini Tuhan bilang, kalau Injil kerajaan Allah ini sudah diberitakan sampai ke seluruh bumi, barulah tiba kesudahan zaman. Itu tanda yang Yesus bilang cukup, ya sangat tajam. Dia bilang, kalau Injil kerajaan Allah ini sudah diberitakan sampai ke ujung bumi, barulah tiba kesudahan zaman. Kenapa Injil harus diberitakan ke seluruh bumi? Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat, menerima kabar baik itu, supaya orang boleh memilih untuk diselamatkan atau tidak. Saudara, dengan adanya media sosial hari ini, kita lihat Injil tembus. Saya tuh pelayanan masuk ke desa-desa, kemarin kita ke Morowali. Itu saudara ya,
dari Jakarta ke Makassar, turun di Makassar, ganti pesawat yang kecil pakai baling-baling. Kita masuk ke Morowali, jalan 4 jam. Sampai di daerah itu mau KKR, masuk lagi 1,5 jam. Di hutan-hutan, tidak ada lampu, pohon semua. Saya bilang sama suami saya, ini masih Indonesia ya? Itu hutan-hutan bener. Kalau nggak ketemu setan, ketemu harimau. Itu benar-benar. Tapi yang mengherankan di sana, ketika masuk KKR di lapangan, saudara, saya turun dari mobil semua, Bu Debi, mereka tahu saya bilang, kok tahu? Kan kita dengar ibu di YouTube. Itu daerah di tengah hutan, tapi ada internet masuk, YouTube masuk, dan mereka mendengar tentang Injil. Ini tanda-tanda akhir zaman, kita persiapkan diri. Bapak Ibu, saya ngomong serius. Lalu saudara, saya berdoa, Tuhan bilang siapkan para penuai. Kamu buka sekolah misi. Tuhan, aku bangun sekolah misi. Aku ini siapa? Saya nggak punya uang, saya bukan orang pinter, saya nggak punya titel STH, MTH. Tuhan tuh bilang, aku nggak cari orang pinter, aku nggak cari orang kaya. Aku cari orang yang punya iman. Cepat bergerak. Akhirnya saya mulai bergerak dengan suami, dengan apa yang ada di tangan kami. Ya, saya nggak punya uang puluhan miliar di bank, enggak. Tapi saya bilang, Tuhan, apa yang ada, dimulai dari yang sedikit, itu Tuhan pasti akan memberkati. Saya mau bersaksi sama saudara, hari ini sekolah misi itu hampir selesai. Tuhan cukupkan semuanya. Saya nggak pernah edarin proposal, saya nggak pernah ngomong sama Pak Kondat, Pak, ini ada proposal pembangunan sekolah misi, Bapak mau sumbang piro. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib, yang mencukupkan semua yang kita butuhkan bagi proyek kerajaannya. Nggak ada tepuk tangan lagi. Kesian deh lu. Ya, Bapak Ibu, ya akhirnya saya memberi diri. Ya, dan akhirnya tadinya kita rencana mau peresmian bulan Agustus ini, tapi kayaknya belum bisa. Masih ada beberapa yang belum selesai. Lalu saya kemarin pelayanan 2 minggu keliling ke Jawa Tengah. Kami pergi ke daerah Cuntel di atas gunung, dekat Gunung Semeru itu ya. Kita duduk, itu sudah sejajar dengan gunung. Naik tinggi sampai ke hutan-hutan, ya pokoknya masuklah kita ke sana. Saya bilang sekalian kita pergi ke sana, kita cari siapa tahu ada orang yang mau jadi anak murid di sekolah misi. Ya, Yesus enak, ketemu sama penjala ikan, ikut aku. Langsung ditinggal jalannya, ditinggal perahunya, ikut Yesus. Saya keliling, nggak ada yang mau ikut. Ketawa situ ya. Kasihan deh lu. Saudara tahu, cari orang yang mau jadi hamba Tuhan sekarang susah, nggak ada yang mau. Makanya saudara pikir gampang jadi hamba Tuhan. Kalau bukan panggilan, berat, nggak bisa. Saya keliling sampai di sana dijamu makan ya sama jemaat mesbah doa. Ibu, ya saya dimasakin sayur lodeh, ikan asin, makan di atas gunung. Wah, nikmat mana lagi yang kau dustai. Indah banget, enak banget tuh sayur lodeh di atas gunung. Saya bilang, Bu, ibu punya ponaan atau siapa aja yang mau jadi hamba Tuhan? Dulu ada Bu ponaan saya, sudah sekolah, STH, pulang ke sini, balik jadi security jaga pos. Nggak gampang. Saya bilang, Bu, saya cari orang yang terpanggil. Jangan orang yang hanya mau. Ya, saya buka pendaftaran. Banyak yang telepon. Bu Debi, Bu, saya mau daftar dari sana sekolah misi. Bapak umur berapa? 70. Nggak usah, Pak. Bapak napas aja udah susah. Tapi saya rindu. Simpan rindumu, Pak. Sudah telat. Tapi untuk menjadi penjala manusia tidak telat. Bapak di rumah aja berdoa. Ya, beritakan Injil kepada tetanggamu, anakmu, cucumu. Tapi tidak usah masuk sekolah saya ya, Pak. Kenapa? Batas usianya 33 tahun. Loh, kok cuma 33 tahun? Biar bisa dikirim ke Morowali, Pak. Ke Poso, kemana. Ya, kalau Bapak kan masuk angin nanti. Orang saya aja masuk angin pulang dari Morowali, apalagi Bapak. Yang mau daftar banyak yang tua-tua. Saya nggak tahu, mungkin karena dia pikir sebentar lagi juga di absen. Jadi mau daftar, tapi ini yang muda-muda nggak ada yang mau, Pak. Bingung saya, nggak ada yang mau. Susah ternyata untuk mencari orang itu untuk menjadi penjala manusia itu susah. Saya ketemu anak muda, saya bilang nggak usah pikir biaya ya, gratis loh, siapa yang mau masuk. Tapi memang benar, saya cerita sama teman saya di Amerika pelayan Tuhan, dia bilang, Bu, di Amerika setiap hari ada ratusan pendeta meletakkan jabatannya keluar, nggak mau jadi pendeta, nggak mau jadi hamba Tuhan.
Mereka menyerah dengan tantangan zaman, tantangan hidup. Saudara, ini harus menjadi doa kita. Doa untuk biar Tuhan bangkitkan penuai-penuai di akhir zaman. Ya, saya pelayanan di Morowali, masuk ke desa-desa, saya bilang, Pak, kita masuk ke satu daerah yang tingkat bunuh dirinya sangat tinggi di anak-anak remaja. Saya sampai tanya, di desa begini ada orang bunuh diri? Kalau di kota mungkin ya, karena pacaran, kita banyak lihat perkembangan zaman, ya, tertekan karena lihat orang di media sosial, kebanyakan pencitraan, yang healing-healing, sementara di sini pusing, ya. Tapi ini di daerah loh. Saya tanya, kenapa mereka bunuh diri, Pak? Minum racun, ya, gantung diri, ya, macam-macam, Bu. Ada yang galau katanya, ada yang putus cinta, anak-anak muda bunuh diri. Tapi itu roh teritorial. Saya bilang sama Pak Bupatinya, Pak, saya tunggu Bapak kirim 10 pemuda, harus dikirim datang ke sekolah saya. Nggak usah pikir biaya, Tuhan akan sediakan. Tapi kita cari para penuai. Kalau saya tanya di sini Bapak Ibu, ada yang mau masuk ke sekolah misi saya? Tolong angkat tangan. Yang mau jadi hamba Tuhan? Mau? Umur berapa? Umur berapa? 35 sudah lewat. 33, ya. Tapi saya nggak yakin Anda terpanggil jadi hamba Tuhan. Masuk di asrama 6 bulan dibentuk. Tapi coba aja, silakan daftar di nomor yang ada, ya. Nanti ada yang bagian wawancara. Bapak Ibu, kalau saya tanya di antara semua ini, ada yang mau jadi hamba Tuhan? Nggak ada yang mau. Ya, dibayar 100 juta pun, mikir dulu. Tapi sekarang saya mau tantang saudara, mau nggak jadi penjala manusia? Siapa yang mau jadi penjala manusia? Angkat tangan. Yang nggak mau pulang saja. Buat apa saudara jadi Kristen? Bikin panas kursi gereja? Ngapain? Tuhan nggak cari orang Kristen yang bikin panas kursi gereja. Ayo kita jadi penuai. Tuhan, aku mau menjadi penjala jiwa. Tuhan berkata kepada mereka, ikut aku. Karena hari ini engkau tidak akan menjadi penjala ikan lagi, tapi aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Saya ke Morowali dengan suami saya, turun dari Makassar, kita transit harus pindah pesawat yang kecil. Yang naik pesawat ke Morowali itu 2 saja. Kalau bukan buruh tambang, itu biasa orang-orang dari ya China sana, mereka buru-buru tambang. Kita berdua turun, ditanya sama petugas bandara, mau ke Morowali ya Bapak Ibu? Iya, punya tambang di sana? Kita dipikir punya tambang Bapak Ibu. Tampang kita tampang yang punya tambang, bukan tampang buruh. Saya bilang, oh iya kami punya tambang. Tambang apa Bu? Manusia. Jadi bingung dia, tambang manusia? Nggak usah tanya ya, karena semua orang yang kesana tambang nikel. Saudara, menjadi penjala manusia dimanapun profesimu, di situ Tuhan mau pakai saudara. Anda nggak perlu masuk sekolah Alkitab dulu untuk menjadi penjala manusia. Anda nggak usah hafal ayat banyak-banyak. Saudara tidak perlu punya gelar untuk menjadi penjala manusia. Kehendak Bapa, engkau dipanggil menjadi penjala manusia. Lalu bagaimana caranya Bu? Saya itu nggak punya STH, MTH. Saya mau bersaksi saja ya. Karena setiap firman itu diteguhkan dengan kesaksian. Bukan secara kebetulan saya lihat hari ini temanya ini. Tadi malam saya saksikan di Mesbah Doa. Saudara ikut Mesbah Doa tadi malam tahu kesaksian ini. Ada seorang yang kirim kesaksian, Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi, saya ini seorang guru. Saya bersyukur sejak saya mengikuti Mesbah Doa, Mesbah Syukur dan semua khotbah-khotbah Ibu, hidup saya diubahkan. Saya ini sudah lama Kristen Bu, tapi saya tidak mengerti menjadi orang Kristen yang benar. Saya tidak mengerti kehendak Bapa. Tapi ketika saya ikuti khotbah-khotbah Ibu, Mesbah Doa tiap malam, Mesbah Syukur, puji Tuhan, saya banyak diubahkan. Dulu saya dengan suami tiap hari berantem. Suami egois, saya juga egois, emosian. Jadi kami ngomong satu kata pun langsung kami ribut. Tapi sejak saya dibentuk Tuhan lewat firman, orang yang mau menjadi murid, dia hidupnya pasti berubah. Ya, kalau saudara tidak berubah hidupmu, berarti Anda bukan murid. Anda itu hanya jemaat biasa. Ya, lalu sudah dia bilang, saya berubah Bu. Karena saya berubah, suami saya pun akhirnya ikut mendengarkan khotbah, Mesbah Doa. Sekarang suami saya pun berubah. Dulu dia nggak mau terima masukan, dia sombong, dia arogan. Tapi sekarang kami tiap hari, hampir setiap hari kami sharing. Kami cerita, kami berbagi kisah, kami saling memberi masukan. Wow, luar biasa kan Tuhan mengubahkan.
Firman Tuhan itu mengubahkan. Lalu Bu, di sekolah saya itu, saya punya murid ini nakal setengah mati. Dia tuh kerjaannya tiap hari ngejar temennya pakai pensil yang tajam, habis diruncing, dia mau tusuk temennya pakai pensil. Dia kejar pakai penggaris, dia mau pukul temennya pakai penggaris. Akhirnya saya tuh panggil murid ini. Saya tanya, kamu itu kenapa begini-begini? Lalu saya mulai coba cari tahu keadaan rumah tangga orang tuanya. Karena anak yang pemberontak begini biasanya di rumah itu papa mamanya tukang berantem. Lalu benar anak ini cerita, iya tiap hari mama sama papa berantem, ya pukul-pukulan. Wah, makanya anaknya jadi begitu. Lalu guru ini panggil orang tuanya. Dipanggil, dia cerita kelakuan anak mereka. Lalu dia tanya, apakah bapak ibu baik-baik saja? Awalnya mereka berdua menutupi. Oh iya, kami baik-baik Bu. Oh iya, sudah kalau begitu ya sudah. Dia minta nomor HP-nya ibunya. Lalu dia mulai sering WA Bu, gimana kabar? Ibu sama bapak harus banyak baca Alkitab. Walaupun orang Kristen mungkin selama ini tidak pernah baca Alkitab, bukan murid. Akhirnya ibu ini mulai sering curhat. Lalu dia mulai terbuka, ya, tanda kedatangan Tuhan sudah berbunyi halilintar. Sebentar lagi sangkakala berbunyi. Tapi puji Tuhan kalau Tuhan datang, kita semua lagi di gereja, terangkatlah kita ke sorga, amin. Daripada saudara lagi di night club, ya, terangkat ke neraka langsung, ya. Saudara, nggak usah takut, ya, nggak usah mukanya semua gini, ya. Makanya terdengarlah suara dari surga, takut nih. Lalu Bapak Ibu, biar nggak hilang gagal fokus ya, tetap perhatikan sama saya, nggak usah cari-cari sumber bunyi. Lalu saudara, habis di mana tadi? Nah, lupa kan? Saya juga hilang konsentrasi. Lalu ibu itu dia mulai ngomong, ibu ya banyak baca Alkitab. Akhirnya mamahnya itu mulai sering ngomong, Bu, iya benar. Saya itu di rumah sering dipukulin suami saya. Kalau kami ribut dia pukul saya. Kadang dia kejar saya, dia mau pukul. Makanya anaknya itu melihat. Jadi anaknya itu meniru. Hati-hati suami istri ya, bagaimana kelakuanmu di rumah itu akan ditiru oleh anak-anakmu. Makanya bertobat, amin. Engkau harus memuridkan anakmu untuk ikut firman Tuhan. Jangan ikut kelakuanmu di rumah. Bertobat. Akhirnya dia cerita, saya sering dipukulin suami, makanya anak saya lihat, mungkin makanya itu. Akhirnya ibu ini mulai mengajarkan firman. Tapi dia bilang, tapi Bu, saya jadi repot sendiri. Dia apa-apa telepon saya, berantem tengah malam jam 2 dia telepon saya, Bu, nangis-nangis. Aduh, lama-lama saya kalau kayak begini saya bisa nggak tidur. Iya juga ya, dia bilang. Akhirnya saya dapat ide, kan ibu bilang kalau kita nggak bisa nginjili orang, share khotbah-khotbah yang memberkati. Jadi saya bagikan tuh link khotbahnya ibu. Bu, kalau dia share, dia udah WA, Bu, saya lagi berantem, dengerin ini ya, dia share khotbah saya. Besok dia share, nih mesbah doa ikut ya, nih mesbah syukur. Ibu, jawabannya cuma satu, ibu dan bapak harus dengar firman. Lalu akhirnya mereka mulai mendengar firman Tuhan. Tiba-tiba saudara, ibu itu bilang, Bu, saya kaget satu hari mereka itu WA, Bu, terima kasih. Ya, saya bersyukur ibu kirimin kami khotbah-khotbah Ibu Debbie. Sekarang Bu, rumah tangga kami dipulihkan. Keadaan kami dipulihkan Tuhan. Kami tidak lagi berantem dan anaknya di sekolah pun berubah kelakuannya. Bapak Ibu, engkau nggak perlu bertanya bagaimana cara saya menginjil, bagaimana cara saya menjadi penjala manusia. Di sekelilingmu itu tuaian sudah menguning. Jangan sampai engkau punya teman yang tiap hari curhat masalahnya, tapi kau tidak bawa dia kepada Tuhan. Satu saat orang itu akan mati dalam kesalahannya, tapi engkau akan dimintai pertanggungan jawab atas nyawanya. Tapi kalau engkau sudah membawa dia kepada Tuhan, tapi dia mati dalam dosanya, Alkitab bilang engkau bebas dari pertanggungan jawab. Bapak Ibu, mari kita hari-hari ini terus ya membangun iman kita dalam Tuhan. Ya, share saja khotbah pendeta siapapun yang saudara rasa memberkati, bagikan. Mungkin ada temanmu yang lagi dalam masalah, mungkin orang tuamu, mertuamu, menantumu, cucumu, ponakanmu. Share firman Tuhan.
Ya, kasih tahu. Sebab apa? Saya cuma mau berkata, Alkitab berkata, ketika satu saat nanti kita semua mati, tinggalkan dunia ini, dan Tuhan Yesus datang, Alkitab berkata, kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dia tidak tanya, apa kesuksesanmu selama di dunia? Berapa depositmu? Berapa jumlah rumahmu? Karirmu setinggi apa yang sudah engkau dapat? Jabatan apa yang kau peroleh di dunia? No. Ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, yang dia akan tanya, berapa jiwa yang sudah engkau bawa dan diselamatkan di dalam namaku? Dan itulah yang akan menentukan mahkota yang akan kita terima di hadapan Tuhan. Jangan banggakan apapun di dunia ini. Jangan banggakan kekayaanmu, jangan banggakan jabatanmu, sebab waktu engkau mati satu saat nanti, tidak ada satupun yang akan kita bawa. Dan waktu kita berhadapan muka dengan Kristus, yang dia akan tanya cuma satu, berapa banyak jiwa yang sudah engkau bawa bagiku? Saudara, waktu engkau mau share firman Tuhan bagi temanmu, engkau berdoa, Tuhan, aku mau membagikan firman ini buat temanku yang lagi ada dalam masalah. Engkau jamah dia Roh Kudus lewat firman ini, supaya jiwanya terbuka dan jiwanya boleh diselamatkan. Engkau nggak pernah tahu kapan firman itu bekerja. Ada begitu banyak orang yang bersaksi, Bu, saya ini tadinya udah mau bercerai dengan suami saya. Setiap kali saya berantem dengan suami, saya curhat ke mama. Mama saya cuma kirim khotbahnya Bu Debbie, dengerin ini. Tapi saya nggak pernah buka, Bu. Sampai satu saat di tingkat saya galau setengah mati, saya iseng mau chat mama saya lihat ada khotbah ibu, saya klik. Waktu saya ikuti khotbah itu, Bu, Tuhan jamah saya nangis tersungkur di kamar saya. Dan sejak hari itu Roh Kudus ubahkan saya. Sekarang rumah tangga kami dipulihkan Tuhan, karena firman Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Katakan yes, amin. Bapak Ibu, ada begitu banyak cara. Hari ini kenapa ada media yang begitu luar biasa dipakai Tuhan? Media ini bisa menghancurkanmu, tapi bisa juga memberi upah dalam kekekalan bagimu. Untuk apa engkau pakai media setiap hari? Apakah untuk memberitakan firman? Untuk engkau menyampaikan kabar baik? Ingat, kita sudah ada di akhir zaman, karena dengan adanya media sosial ini di kutub utara, dimanapun yang dulunya tidak bisa ditembusi oleh penginjil-penginjil, sekarang Injil masuk lewat media sosial. Ada internet, di situ ada khotbah. Ada internet, bahkan beberapa kota yang bilang, Bu, kami di tempat kami belum ada internet. Tapi saya kalau ke kota, Bu, saya download semua khotbah-khotbah ibu tuh. Saya download, saya kesempatan di kota. Waktu pulang ke rumah, saya dengerin satu-satu di rumah. Tidak ada lagi, saudara, yang bisa menghalangi Injil kerajaan Allah diberitakan. Hari ini bahkan saya mendengar banyak orang yang bukan Kristen, mereka mulai membuka hati. Mereka mulai mendengarkan firman Tuhan. Ayo, jangan sampai kita terlambat. Apa kebanggaanmu ketika engkau menghadap Tuhan satu saat nanti? Kita semua akan mati. Ya, kemarin saya baru ngomong-ngomong sama anak saya di mobil, sama suami. Saya bilang sama anak-anak saya, Dek, apa arti hidup kalian? Kalian udah harus mikir mulai dari sekarang. Saya bilang, satu saat Mami akan mati, Papi akan mati. Anak saya bilang, ih, Mami ini ngapain ngomong gitu? Ini kenyataan. Kamu jangan ngomong tidak. Dan kita sudah harus mempersiapkan hidup kita dari sekarang. Saya melihat begitu banyak orang yang hidup dengan sombong, santai, nggak pernah mikir hari mati. Mereka bahkan tidak pernah mempersiapkan generasinya untuk kita nih semua akan mati. Saya bilang sama anak saya, lah kamu bilang, ih Mami ini, loh Mami bisa mati nanti malam, besok pagi. Semakin kesini, semakin hari saya ini setiap kali tidur berbaring, saya bilang, Tuhan, kira-kira kapan engkau akan panggil aku tuh mati? Dan ketika aku mati, apa yang sudah aku bawa bagimu? Saya nggak mau membawa tangan hampa di hadapanmu Tuhan. Tapi kalau Tuhan masih beri aku kesempatan hidup, aku mau bekerja. Beri aku kesehatan, saya tidak akan lelah Tuhan. Saya akan bekerja.
Itu yang saya renungkan hari-hari ini Bapak Ibu. Di tempat tidur, mau tidur malam, saya bangun pagi, saya bilang, Tuhan terima kasih, saya masih menghirup napas, saya masih hidup. Betapa banyak orang yang tidak pernah memikirkan akan hari kematiannya. Dan pengkhotbah berkata, Tuhan membuat mereka sibuk dengan kesenangannya dan mereka lupa akan hari kematiannya. Hati-hati Bapak Ibu, saya harus menjadi sandaranmu. Jangan pernah andalkan orang tua. Jangan pernah andalkan kekayaan orang tuamu sekaya apapun dia. Persiapkan hari matimu saudara. Kalau kita mati besok, apa yang sudah kita bawa bagi Tuhan? Jangan sombong anak-anak muda. Jangan engkau hanya berpikir mengejar karir dan engkau melupakan Tuhan di masa mudamu. Alkitab berkata, hai anak muda, ikutilah keinginan hatimu di masa mudamu, tapi ingat bahwa karena semua hal itu Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Semua yang ada dalam hidup kita akan kita pertanggungjawabkan. Dan ketika kita mati satu saat nanti, Tuhan cuma tanya, apa yang engkau bawa? Apa yang ada di tanganmu? Ya, semuanya adalah milik Tuhan. Nggak ada yang kita punya. Harta itu milik Tuhan, nyawa pun ini milik Tuhan. Tapi mari kita persembahkan hidup di hadapan Tuhan, yang kita mau bilang, Tuhan kami mau Engkau pakai kami Tuhan menjadi alat di tanganmu. Kita mau nggak mata Tuhan tertuju sama kita? Mau banget saudara ya. Wah, Tuhan melihat, Tuhan tertuju. Bahkan kita mau nggak telinga Tuhan ya tertuju kepada teriakan kita ketika kita meminta tolong. Itu kan tujuan kita mengikut Tuhan. Kita rindu supaya matanya, telinganya itu tertuju kepada kita. Ayat ini berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Tolong digarisbawahi, ternyata mata dan telinga Tuhan tidak tertuju kepada semua orang di dalam hal dia menolong. Hanya kepada orang-orang tertentu. Makanya banyak yang bertanya, Bu, saya kok lihat dia tuh ya kalau berdoa dijawab loh. Bergumul kok dijawab, punya masalah kok dijawab, saya ini kok enggak. Saya selalu berkata, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Waktu saudara bikin dosa, saudara minta ampun, diampuni Tuhan, karena kasih itu tidak ada syaratnya. Tapi untuk mengalami berkat Tuhan dan janji Tuhan, itu ada syaratnya. Selalu di dalam Alkitab itu ada syarat. Nah, hari ini dikatakan mata Tuhan tertuju, sayangnya tidak ditulis kepada semua orang Kristen. Enggak saudara, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Karena banyak yang menyebut dirinya Kristen tetapi ternyata hidupnya tidak benar. Nah, hari ini kita mau belajar. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau tanya dulu, siapa yang mau jadi orang benar? Semua mau. Kenapa? Karena ada janji Tuhan buat orang benar. Ada penyertaan Tuhan buat orang benar. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Bahkan telinga Tuhan terarah kepada teriakan orang-orang benar. Mazmur 92 ayat 12 sampai ayat 15 kita akan baca. Ini ya syarat menjadi orang-orang benar, di sini ada, kita akan baca. Mazmur 92 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Iya. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka akan ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk apa? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Dikatakan di sana orang benar itu bertunas seperti pohon korma. Bagaimana menjadi orang yang benar, saudara? Ya tentunya ya tidak serta-merta jadi Kristen langsung benar.
Enggak, makanya Yesus bilang bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk di dalam kerajaan sorga. Jadi tidak semua orang Kristen itu akan masuk sorga. Tolong digarisbawahi, ada syarat saudara, kita harus menjadi orang benar. Di sana dikatakan orang benar itu bertunas seperti pohon korma. Kita akan belajar bersama tentang kenapa Alkitab berkata pohon korma. Saudara, pohon korma ini sebuah pohon yang luar biasa, makanya sampai Alkitab mencatat, ya, tidak ditulis di Alkitab pohon manggaku ini, tidak ada, atau bertunas seperti pohon langsat, tidak ada. Kenapa pohon korma? Ada apa dengan korma, saudara? Saudara sudah pernah makan buah korma? Sudah ya? Di Palu ada pohon korma? Ada, Pak Yo tanam hidup. Ya Pak Yo ya? Hidup, tapi di Indonesia juga banyak yang tanam tidak bisa berbuah. Di Indonesia banyak yang tanam pohon korma tapi nggak bisa berbuah. Sama dengan zaitun. Ya, minyak zaitun ditanam di Indonesia. Teman saya sekeliling pekarangan hotelnya semua pohon zaitun sampai gede-gede tapi tidak bisa berbuah. Jadi memang ini pohon pilihan, dia nggak sembarang bisa. Kenapa pohon korma itu saudara diambil sebagai contoh di dalam Alkitab? Orang benar bertunas seperti pohon kurma. Karena untuk menjadi orang benar itu ada proses. Kenapa ada proses? Saudara, kita ini dibesarkan di dalam keluarga kita puluhan tahun. Waktu kita dibesarkan dalam keluarga, iya, kalau mama papa kita sudah bertobat dari kecil dan benar berakar dalam firman. Kalau enggak, ada begitu banyak doktrin yang masuk di kepala kita dari kecil, diisi oleh teman, sahabat, orang tua, lingkungan. Dan itu semua kan bukan firman. Dulu kita berpikir kalau orang bikin jahat sama kita, kita balas 7 kali lebih jahat. Dulu kan, sekarang semua sudah tidak kan? Atau masih ada? Udah enggak kan saudara? Kita sudah berubah ya. Maunya saudara itu apa? Yang sudah berubah siapa? Halo, ada orang di sini? Ya, dulu kita sebelum bertobat kan kita kalau orang bikin jahat kita balas lebih jahat. Orang cerita kita jahat, kita cerita dia lebih jahat. Itu dulu. Amin. Atau masih ada yang sekarang kayak begitu? Ya. Wih. Banyak ya? Banyak. Perlu dibaptis ulang ini. Buka kolam baptisan. Orang rendam 20 menit. Mungkin dulu waktu dibaptis belum kena bibirnya, belum kena air, jadi direndam 20 menit supaya dibuka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Memang masih banyak. Nah, makanya kita sekarang mau belajar. Saudara, kalau kita beribadah dengar firman, bilang, Tuhan buka mata hatiku supaya aku mengerti, supaya aku berubah. Karena berkat Tuhan itu hanya mengikuti orang benar. Masa kita mau hidup gini-gini terus, saudara? Ada perubahan dong di dalam hidup kita. Kenapa pohon korma tercatat di dalam Alkitab, saudara? Tentu pohon ini unik dan harus kita contohi. Yang pertama, pohon korma ini pohon pilihan. Dia ditanam di satu daerah dan keadaan yang tidak mudah. Di tanah yang kering, berbatu, di padang gurun. Hanya orang-orang yang berani hidup dan melewati padang gurun yang akan menjadi orang pilihan Tuhan. Kenapa hanya sedikit orang yang bisa dipilih Tuhan dan diberkati Tuhan? Karena tidak semua orang Kristen mau melewati padang gurun. Amin. Kita semua pengennya enak, pengennya semua serba instan, pengennya semua serba Tuhan tolong, ada masalah hari ini, pengennya besok dijawab Tuhan. Manusia semua pengen berada di tempat yang nyaman, tidak dipungkiri. Tetapi
Kenapa pohon kurma menjadi unik? Ini adalah salah satu pohon yang bisa hidup di tempat yang tidak semestinya. Kalau kita tanam tanaman atau pohon atau apapun, kita jaga supaya kadar air di tanahnya itu selalu cukup supaya dia tidak mati. Beda dengan pohon kurma. Pohon kurma tidak hidup seperti kebanyakan tanaman lain yang dengan enak bisa hidup di suasana yang nyaman. Kalau saudara cuma jadi orang Kristen yang mau tinggal dalam keadaan yang nyaman, maaf, kayaknya engkau tidak bisa menjadi orang benar. Karena orang benar itu harus bertunas seperti pohon kurma. Nomor satu, tanah di tempat di mana pohon kurma itu tumbuh itu udah beda dulu. Makanya saya selalu berkata, kalau Anda mau melihat kemuliaan Tuhan, maka saudara harus diproses, dianiaya, ditekan. Yang belum dianiaya saya doakan supaya teraniaya. Yang belum ditekan saya doakan supaya ditekan hari-hari ini. Amin. Cuma itu pilihan engkau bisa menjadi orang benar di tempat yang tidak nyaman, karena di sanalah Tuhan membentuk hidup kita. Nggak semua orang itu mau, saudara, ada di tempat yang tidak nyaman. Sepanjang umur pengiringan saya ikut Tuhan, kayaknya saya selalu berada di tempat yang tidak nyaman. Rasanya udah mulai enak, akhirnya begini lagi, mulai enak, begini lagi. Sudah menikah di Solo, punya rumah, sudah beli rumah, anak-anak sudah sekolah, tiba-tiba Tuhan bilang tinggalkan kota Solo. Saya sampai bilang, Tuhan, sampai kapan sih Tuhan tuh lihat saya ini hidup nyaman? Tapi Tuhan bilang, kalau kamu mau nyaman di Solo ya kamu gini-gini terus. Mau nggak melangkah ke satu tempat yang gersang, yang kamu nggak tahu bagaimana? Makanya kalau orang cuma cerita, dengan adanya YouTube ini saya mendengar banyak yang itu Debbie Basir pendeta dari mana, nggak jelas. Karena mereka tidak melihat ketika saya diproses Tuhan. Mereka cuma lihat ketika Tuhan mengorbitkan saya. Mereka tidak ada di dalam hidup saya. Yang tahu persis di sini Kak Angki sama Kak Feni ini. Dulu saya waktu keluar dari rumah tahun 96 saya ke kota Palu. Ya, saya kos di Una-Una. Ini juga Pak Yo saksi. Ya, tapi bukan saksi bisu ya Pak. Yang lucu Pak Yo ini lucu, saudara. Waktu saya diundang pertama kali di sini. Jadi ceritanya ya, pertama Ibu lihat saya pelayanan di Jakarta ya Bu, di gereja WTC, di gerejanya Pak Wiryo saya khotbah. Lalu Ibu Iren bilang, coba cari tahu, hubungi itu Ibu Debbie Basjir. Terus Ivon ngomong, itu sepupu saya Bu. Oh ya udah, coba undang ke sini katanya. Ya biar jadi pembicara di Palu. Saya cerita sama suami saya, nanti kita ke Palu ini, itu kita diundang. Ya ini Pak Yo ini, dulu saya manggilnya dia Kak Yo. Dulu saya pelayanan bareng, masih pakai gitar keliling-keliling, saudara. Nih Pak Yo ini, jangan lihat Pak Yo yang sekarang, sudah makmur, perutnya agak maju. Dulu kurus, ya kurus. Orang bagaimana nggak kurus? Uang nggak ada. Pelayanan keliling bawa gitar kita dulu. Terus saya bilang sama suami saya, nanti kita ketemu, tapi sekarang Kak Yo ini diberkati sama istrinya. Oh iya, saya datang, saudara. Ya diajak, langsung kan nginep di rumah. Terus Pak Yo ngajak kita makan. Ayo kita makan mie pangsit. Waktu saya ingat loh Pak. Cerita, ngobrol. Terus Pak Yo itu tanya gini, loh Bu Debbie kok banyak orang Palu yang kenal sama ibu ya? Terus saya bilang, oh iya Pak. Terus Pak Yo sebutin nama-nama kita dulu yang pelayanan, Yanti, Lili, itu kok kenal sama ibu semua. Terus Pak Yo bilang gini, dulu juga ada teman pelayanan kita di sini namanya juga Debbie. Dia itu juga diusir dari keluarganya, tapi kayaknya dia sekarang di mana ya, di Makassar atau Kalimantan gitu. Terus saya itu ngomong, Kak Yo, baru Pak Yo sadar, Kak Yo itu saya. Terus baru kaget, hah? Iya, kenapa sekarang udah gendut? Sangat tidak enak, saudara. Ya, kok sudah gendut?
gendut, dulu kan kurus. Ya masa saya kurus terus yo? Dulu kurus, orang makan di kos-kosan aja, iya kalau ada makanan. Sampai dulu harus puasa, saudara. Jadi setiap hari puasa, doa di Yayasan Hosana sama Kak Anggi sama Kak Feni, lumayan bisa buka puasa, makan sore di situ. Gratis. Ya Kak Anggi ya, terima kasih loh Kak Anggi. Saya itu melihat bagaimana ya Tuhan itu membentuk. Habis doa di Yayasan Hosana, balik ke kos-kosan di Una-Una ya Kak waktu itu ya, di Una-Una saudara. Saya berdoa satu kali di situ, nangis, Tuhan apa kehendak-Mu buat hidup saya ini, saya tidak tahu mau kemana. Tuhan ngomong, satu saat bangsa-bangsa akan menanti pengajaran-Mu, pulau-pulau akan menanti pengajaran-Mu. Saya buka mata di jalan Una-Una. Bangsa mana yang menanti? Pulau mana yang menanti? Pulau Una-Una, Pulau Sulawesi, iyo. Pulau Kalimantan. Bangsa-bangsa apa? Secara manusia saudara, coba apa yang kita mau lihat? Tuhan, apa yang Tuhan lakukan dengan hidupku? Ketika saya memilih Yesus, saya malah masuk di dalam tekanan, persoalan, masalah, gak enak. Saya dibawa ke tempat bertumbuh di tanah yang gersang, nggak ada air rasanya saudara. Aduh, benar-benar nggak ada uang di tangan. Aduh, ya berat saudara. Tetapi hanya orang-orang yang mau berada di tanah yang tidak lazim, di tanah yang gersang itu, mereka akan jadi pohon pilihan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, kenapa? Firman Tuhan itu nggak pernah salah. Firman Tuhan tuh nggak pernah salah. Akhirnya saudara, dulu saya berpikir saya mau sekolah Alkitab, tapi mau sekolah Alkitab di mana? Lalu waktu itu ada Kak Ronald saudara di Yayasan Hosana itu, dia datang dari Manado ya, waktu itu kayaknya bantu pelayanan di sini. Dia kan STH. Saya bilang, Kak, saya ini kan baru pertama mau jadi Kristen, saya masih banyak belajar. Kak Ronald, kita mau belajar Alkitab. Jadi Kak Ronald bikin aja di sini kayak kursus atau sekolah Alkitab supaya kita ini belajar kayak di sekolah Alkitab, walaupun nggak dapat titel nggak apa-apa, yang penting kita belajar. Terus Kak Ronald bilang, oke, kalau gitu nanti minggu depan kita mulai ya. Saya bilang, oke, kita mulai. Semangat saya saudara. Begitu besoknya udah mau mulai, saya bilang, Kak Ronald, berarti besok kita jadi mulai ya. Dia bilang, tunggu dulu Debbie, ada yang saya mau sampaikan sama kau. Apa? Jadi saya tuh kemarin berdoa. Saya berdoa, Tuhan, saya ini mau bawa anak-anak ini untuk mengenal Engkau lewat belajar Alkitab. Tapi tadi malam tuh saya mimpi, Debbie. Mimpi apa Kak? Debbie, mimpi apa Kak? Kita ini semua Yayasan Hosana, dia bilang kita jalan di pinggir sungai. Ya, Kak Ronald paling depan, terus saya di belakangnya Kak Ronald. Kita mau cari ada air, sumber air, mata air ini nih dari mana, karena air itu jernih. Dia bilang kan itu bicara tentang firman air. Berarti benar Tuhan teguhkan ini kita mau belajar firman. Tapi kita jalan, dia bilang naik gunung, lembah, begitu dapat sumber mata airnya, saya menoleh ke belakang. Semua anak-anak Yayasan Hosana ada, tapi Debbie hilang. Saya kaget loh saudara, waduh, saya tersesat di mana Kak? Kenapa Kak Ronald tidak cari saya? Terus saya di mana? Takut saya. Dia bilang, kamu tahu nggak? Waktu saya cari kamu, kan kamu yang menggebu-gebu banget mau belajar firman. Waktu saya cari kamu, Tuhan tuh ngomong begini, khusus Debbie, kamu nggak usah ngajari dia, aku sendiri yang akan mengajarinya. Saya takut saudara, waktu saudara amin, amin, yes, yes, yes. Saya nih yang jadi takut. Aduh Kak Ronald, masa sampai kayak gitu? Iya, Tuhan ngomong, Tuhan yang akan mengajarimu. Waduh, kalau Tuhan yang mengajari ini bagaimana? Dari situ akhirnya saya masuk dalam proses demi proses saudara. Dibawa di tanah yang kering dan gersang. Kalau saudara mau jadi orang benar, jangan selalu suka keadaan yang nyaman. Kalau engkau hari ini sedang tidak nyaman, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Amin. Asal saudara hidup benar loh, jangan cari-cari masalah loh. Iya, lain cerita kalau saudara cari masalah lalu nggak nyaman, ya itu urusanmu sendiri.
Tapi kalau saudara lagi di dalam keadaan yang tidak nyaman, puji Tuhan, tangkap sesuatu yang dari Tuhan hari-hari ini. Kalau saudara yang hari ini lagi nyaman, saya doakan supaya tidak nyaman. Bilang amin. Aminnya kayaknya terpaksa gitu ya. Amin, yes saudara ya. Yang pertama, pohon korma itu tumbuhnya nggak lasim, tidak seperti pohon-pohon yang lain. Makanya dia menjadi pohon yang diambil contoh dalam Alkitab. Yang kedua saudara, pohon korma itu berakar di masa yang sulit. Ya, korma itu tumbuh di daerah Timur Tengah. Waktu dia ditaruh bijinya saudara, ya itu dia ditumpuk pakai batu besar. Supaya tujuannya apa? Biar tunasnya ini nggak langsung naik ke atas. Jadi karena dia mau bertumbuh ke atas terhalang, akarnya itu yang tumbuh ke bawah. Orang Kristen sukanya langsung tumbuh ke atas. Biar pengen cari nama, cepet terkenal, biar orang cepet tahu. Saya pelayanan di satu gereja di Jakarta, dia bilang, Bu Debbie, saya ini sebenarnya sudah MTH. Oh iya Pak, iya, tapi saya di gereja sini tidak dikasih kesempatan khotbah Bu, jadi jam terbang saya sedikit. Nah Ibu Debbie bisa terkenal kan karena jam terbangnya sudah banyak. Saya bilang, Bapak mau jadi pendeta atau jadi pilot? Kenapa Bapak nggak sekolah penerbangan Pak? Supaya jam terbangnya tinggi. Makanya orang bilang kalau bicara jangan terlalu tinggi, nanti tabrakan sama pesawat bibir. Tapi orang Kristen maunya cepat-cepat tumbuh ke atas, naik. Nggak bisa. Kalau saudara mau jadi orang benar, buang itu semua. Jangan kepengen langsung dilihat manusia. Jangan kepengen langsung disanjung manusia. Biarkan Tuhan yang menyanjung kita, biarkan Tuhan yang memuji kita. Karena Alkitab berkata, bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, tapi orang yang dipuji Tuhan. Nggak penting pujian manusia, sudah nggak penting. Kenapa? Manusia di depanmu dia puji, di belakang langsung tapi di depan luar biasa dahsyat. Makanya saya sekarang belajar, nggak usah terlalu minta mau dihargai, mau dihormati, nggak usah. Ngapain kita nih minta penghormatan manusia? Kita nggak berkenan sama Tuhan. Tapi ketika kita cari penghormatan Tuhan, ya maka kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Saya baca status kemarin seseorang di Facebook. Gara-gara Natal kemarin saya omongin aja di sini, nggak apa-apa saudara. Natal Bamak bikin hilang damai sejahtera. Orang mau duduk di kursi depan, diusir suruh pindah ke belakang. Katanya itu untuk pendeta. Kalau gitu biar dihormati, jadilah pendeta kau, supaya kau dihormati. Please saudara ya. Ayo kita mengerti, banyak orang Kristen aneh. Semua itu sudah diatur di Alkitab. Ya makanya kita ini nggak usah cari penghormatan manusia. Kenapa banyak orang berantem, banyak orang kecewa? Karena cari dihormati. Nggak penting penghormatan manusia, yang penting Tuhan yang puji kita. Saat engkau merendahkan diri, Tuhan yang akan meninggikan. Ya nggak usah sombong saudara. Mari kita belajar jadi orang yang biar Tuhan yang puji kita. Kita belajar saudara, bukan karena kayanya, bukan karena terhormatnya. Ya Tuhan itu suka. Nah tapi saudara, manusia rata-rata kita ini pengen langsung tumbuh ke atas. Kenapa pohon korma dijadikan contoh? Ditekan pakai batu besar supaya tidak bisa tumbuh ke atas. Dia tumbuh ke bawah, berakar untuk apa? Cari sumber air. Ketika saya diproses Tuhan bertahun-tahun, puluhan tahun, tidak ada yang kenal siapa Debbie Basir itu siapa. Tidak ada yang tahu.
Tapi waktu Tuhan mengangkat saya, orang bicara, siapa itu Debbie Basir? Cuma top gara-gara YouTube. Orang dari mana? Karena mereka tidak lihat ketika saya proses berakar ke bawah. Setelah akar kita kuat, kenapa pohon korma itu saudara bisa tumbuh di padang pasir? Itu kalau datang badai, semua pohon tercabut. Pohon korma bertahan. Biar badai datang, mungkin dia jadi miring gini saudara. Habis itu dia balik ulang. Nggak jatuh dia. Kenapa? Akarnya itu kuat. Orang bisa mau menjatuhkanmu, orang bisa memfitnah kamu, orang coba menghancurkanmu. Nggak apa-apa. Mungkin kelihatannya kamu gini, habis itu sebab engkau berakar kuat di dalam Tuhan. Saya ini mengalami fitnahan, mengalami omongan, saya cuek aja. Tuhan yang tahu hidupku. Orang nggak tahu, makanya Deb, saya dengar orang ngomong gini loh tentang kamu. Nggak apa-apa, itu haknya dia, mulutnya dia. Emang kita bisa sumpel mulut orang? Nggak bisa. Bagian kita, bagaimana kita berespon sesuai dengan firman Tuhan. Amin saudara. Nggak usah sombong, nggak usah cari dihormati. Ya apalagi kita berpikir mungkin karena merek yang kita pakai, baju yang kita pakai, orang hormat sama kita. Enggak. Jangan saudara. Biar Tuhan yang hormati kita. Mencari penghormatan manusia itu sia-sia. Kalau di Jakarta, di kota-kota besar, kita lihat orang pakai barang bermerek saudara untuk dapat penghormatan dari manusia. Saya tuh kemarin di pesawat tiba-tiba nangis saudara. Saya nonton film kan di pesawat, ya karena lama penerbangan ke sini saya putar film Crazy Rich Asia. Nonton film itu memang hedonnya hedon. Semua barang bermerek, orang lewat itu iklan kayak toko. Bajunya LV, tasnya ini, pokoknya dia jalan itu iklan berjalan saudara. Saya tuh lihat film itu tiba-tiba saudara. Jadi sebelum kesini itu saya ditelepon sama jemaat Mesbah Doa. Mereka mengasihi saya, ibu ulang tahun kan kemarin. Saya ini tergerak beliin ibu sepatu. Jadi ibu ke Plaza Senayan, ibu ke sana, ibu ambil aja ibu masuk di toko LV. Ibu ambil sepatu, saya sudah titip di situ. Nomor 40, ibu coba, cocok, ibu bawa pulang. Nanti ibu ketemu sama mbaknya namanya ini. Saya datanglah ke LV saudara di Plaza Senayan, ya. Agak gugup juga. Saya bilang sama suami sama anak-anak saya, aduh masuk di LV itu tampang saya begini lagi. Orang masuk di LV itu nggak sembarang saudara. Saudara baru mau dekat-dekat tokonya sudah dilirik sama security. Saya seumur-umur di Jakarta belum pernah masuk ke tokonya LV saudara. Baru sama ibu itu. Saya datang antri. Jadi itu toko nggak boleh banyak orang di dalam. Hanya boleh 5 atau 6 orang. Itu pun yang sudah pesen. Yang belum antri. Jadi orang itu antri di depan berdiri pakai garis saudara. Saya datang ketemu security-nya. Mas, saya udah mau coba sepatu. Oh, udah janjian sama siapa bu? Sama mbak ini. Mari bu. Jadi saya lewatin yang antri. Dipikir saya member. Padahal cuma karena ada pesan. Ya udah saya coba sepatu saudara. Ini loh sepatunya ini loh. 16 juta ini. Kemarin saya mau pakai, Glenn bilang, tante hati-hati loh banyak tai sapi di Palu. Saya bilang teh apa-apa, nanti lap lagi no. Ya 16 juta, jalan jadi begini. Saya masuk saudara, saya coba gimana pas bu? Pas, muat, oke itu aja ya. Tiba-tiba saya lihat ada tas di situ warna putih, saya seneng. Daging saya bicara, bolehlah beli. Kamu kan juga udah punya uang, nggak apa-apa lah. Orang kamu udah berkati gereja-gereja bangun itu transfer sekali transfer 50 juta, 100 juta.
Nggak apa-apa lah, beli satu lah buat kamu. Saya tanya, Mbak, tasnya berapa ya? Oh ini ya Bu, 65 juta. Saya udah mau gesek kartu saudara, ATM saya sudah mau ambil 65 juta ya, iya. Mau gesek, ada suara di hati saya, beli bata sama semen buat buat gereja di desa. 65 juta itu sudah jadi satu gereja daripada kamu pakai itu tas. 65 juta cuma untuk kesombongan dan harga dirimu. Saya ini mau beli tas LV itu bisa saudara, bisa, sangat bisa. Tapi saya bersyukur masih ada Roh Kudus yang ingetin. Karena apa? Kita nih kalau pakai barang bermerek jalannya jadi beda. Bener. Kalau nggak bisa jaga hati, ini saja saya tiap pakai 16 juta ya. Baru kemarin Pak Yo kasih turun, saya hampir jatuh di trotoar kan. Begitu turun kepleset, sepatu saya bunyi krok, aduh lecet ini. Jadi begitu saudara, pakai barang mahal tuh jadi begitu. Makanya kalau nggak bisa jaga hati jangan. Tapi saya lihat di Palu ya, orang pakai baju tas LV semua ya. LV suka sih. Iya. Jangan pakai ke luar negeri, itu nanti digunting kalau palsu saudara. Tapi saya melihat saudara, benar kita ini mau apa yang mau disombongkan. Jangan, mari kita berdoa supaya perkenanan Tuhan. Pohon kurma itu nggak langsung tumbuh ke atas, ditaruh batu. Kadang-kadang Tuhan perlu taruh batu di hidup kita. Batunya apa? Difitnah orang. Saya pelayaran sama suami ke Amerika, udah bangga banget kita. Mau sombong kan? Bangga, kenapa? Dikasih kelas bisnis, kelas Qatar. Ya, Qatar itu sekali terbang 50 juta, PP satu orang saudara. Ratusan juta kita berangkat. Mau sombong, di sana diizinkan Tuhan naik private jet. Kayak Syahrini sama Reno Balak. Reno Balak. Ya. Tapi baru mau sombong, dikasih batu sama Tuhan. Saya dipanggil pendetanya, Bu, saya ini dapat WA dari seorang di Jakarta, pendeta juga. Nih WA-nya Ibu baca. Kenapa kamu izinkan Debbie Basir khotbah di gerejamu? Itu suaminya dulu pernah nyuri keyboard di gereja saya. Suami saya dituduh nyuri keyboard. Itu fitnahan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi saya tahu, terima kasih buat batu ini Tuhan. Mengingatkan kita supaya jangan sombong. Kita pulang ke apartemen, saya ajak suami saya gandeng tangan. Terima kasih untuk fitnahan yang begitu hebat. Tuhan, saya kirim itu bukti chattingan ke salah satu teman saya di Jakarta. Dia bilang, Bu, perkarakan Bu. Pakai pengacara, udah kebangetan orang ini fitnah, nggak ada buktinya loh Bu. Saya bilang nggak usah, biar dia berurusan dengan Tuhan. Bukan bagian kita. Tapi itu jadi batu, biar kita ini nggak sombong. Seringkali ada batu-batu yang Tuhan terletakkan biar kita tuh nggak cepet gini loh. Waktu gitu sadar lagi, ke bawah lagi berakar saudara. Pohon kurma itu menjadi pohon yang sangat bahkan bermanfaat dan berkhasiat. Kalau orang lemah di padang pasir, saudara yang pernah ke Israel, yang belum ke Israel nanti siapkan uang, kita berangkat nanti setelah karantina dipersingkat. Nih saya udah banyak sekali yang mau daftar berangkat, tapi di Jakarta masih karantina. Kita kalau ke Israel itu kita ambil kurma kalau sarapan pagi, ya dia punya guide bilang bawa kurma ya taruh di plastik, bawa di tas. Kenapa? Kalau di jalan pusing, kurang air atau tiba-tiba energinya berkurang, makan satu kurma akan bikin tambah bersemangat. Kalau saudara menjadi pohon kurma artinya apa? Saudara bisa menjadikan orang lain itu bersemangat. Hidupmu akan berdampak bagi banyak orang. Jangan sampai orang lagi bersemangat lihat saudara langsung hilang semangatnya. Tapi mari kita menjadi seperti pohon kurma.
yang menjadikan orang lain bisa bersemangat ketika melihat hidup kita, mendengar pengajaran kita. Saya bersyukur ada begitu banyak orang kesaksian, Bu, saya nggak jadi cerai sejak saya dengar khotbah-khotbah Ibu, iman saya bangkit. Kemarin saya ketemu sama satu jemaat orang Palu. Dia bersaksi, Bu Debbie, saya Ibu Marta yang sering WA Ibu dulu itu loh. Dalam hati saya, oh ini tuh Ibu Marta itu yang WA saya terus. Tiap hari dia WA saya, saudara. Bu, anak saya kerasukan, Bu, bagaimana ini, Bu? Saya bilang, Ibu, saya enggak bisa tolong Ibu ya. Ibu cari Tuhan, jangan cari saya jauh. Ibu bangkitkan iman, Ibu layani anakmu yang kerasukan. Nanti malam dia WA lagi, Bu, ini anak saya gini-gini. Ibu cari Tuhan. Saya pelayanan di Solo, dia telepon, Bu, jadi saya masih bagaimana? Cari Tuhan, jangan cari saya, Bu. Ibu orang terdekat dengan anak ibu, ibulah yang bisa melayani dia. Karena orang kerasukan tuh bolak-balik lagi. Kalau dia belum ini, datang lagi setannya, malah ajak 7 roh yang lebih jahat. Jadi ibu harus bangkitkan iman ibu. Lalu dia bilang gini, kemarin dia ketemu saya, Bu Debbie tahu nggak, Bu, tadinya saya itu kepahitan sama ibu. Terus saya bilang, Ibu pikir cuma ibu? Saya juga kepahitan sama ibu. Sasadiki batel. Bu, saya ingat ibu pernah yang sangat memberkati saya ketika ada suami istri minta didoakan anaknya mau balik ke Amerika, suruh ibu tumpang tangan. Dia bilang, saya ingat ibu ngomong, Bapak Ibu, saya tidak akan tumpang tangan sama anak Bapak Ibu. Bapak Ibulah yang harus tumpangkan tangan ke anakmu, bukan saya. Dia bilang, saya ingat itu, Bu, di situ iman saya bangkit. Oh, berarti saya yang harus memang layani anak saya. Dia bangkit, dia perkatakan, iblis, engkau tidak bisa mengintimidasiku. Aku telah dibeli oleh darah Yesus. Masa laluku, semua dosa-dosaku sudah diampuni di atas kayu salib. Karena firman Tuhan berkata begini-begini. Dia baca Alkitab, lancar, saudara. Akhirnya iblisnya kelepek-kelepek, saudara. Cuma dilawan dengan firman. Lalu akhirnya ketika dia berperang, dalam nama Yesus, aku bakar engkau. Roh yang bukan dari Tuhan. Menggelepak-gelepar anaknya, akhirnya pingsan. Habis itu anaknya sadar. Dan sampai hari ini tidak pernah kerasukan lagi. Saudara, kita semua diberi kuasa oleh Tuhan, ya, untuk kita ini menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Lalu saudara, Alkitab berkata pohon kurma itu dia kuat, tidak gampang jatuh, tidak gampang. Dan bukan cuma itu, makanya ayatnya tadi berkata, walaupun engkau sudah sampai tua, engkau tetap berbuah untuk menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya bilang, Ibu, kalau saya yang doakan anak ibu kan gak bisa cerita tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Tapi sekarang saya dengar kesaksian ibu, betapa dia memuji Tuhan karena dia ngalami sendiri. Dia alami Tuhan sendiri, dia lihat kuasa Tuhan sendiri, dia berperang sendiri. Kalau saya yang doakan, ibu akan ngomong, ih, didoakan Bu Debbie, mana Tuhannya? Tapi ketika ibu mengalami sendiri, ibu bisa berkata, Tuhan itu dahsyat. Bukan hanya pendeta yang diberi kuasa, Bu, tapi ibu ketika engkau mau jadi orang benar, Tuhan berikan engkau kuasa untuk berdampak. Keluarga demi saya bersyukur ini sekarang ini lewat mesbah doa. Orang-orang Kristen, saudara, mereka yang dulu tidak pernah tahu tentang pelepasan karunia roh, sekarang mereka dibangkitkan. Dari Manado, Bu, saya ini gereja bukan karismatik, Bu, kita dari gereja Protestan, Bu, saya tidak pernah mengalami begini. Ponakan saya kerasukan, Ibu Debbie, bagaimana? Ambil minyak, taruh di piring, doakan jadi minyak urapan. Ibu berperang sekarang. Bagaimana caranya? Perkatakan firman dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh yang bukan dari Tuhan, akhirnya satu keluarga. Saya bilang, jangan kau cekik itu ponakanmu. Kan kadang orang kalau udah takut kerasukan malah dicekik, dalam nama Yesus, mati ngalah, saudara. Ya, ibu tidak usah takut, nomor satu. Tapi ibu layani. Mereka layani. Dia telepon saya, Bu, baru kali ini saya mengalami sendiri Tuhan. Saya bersyukur ibu mengajarkan kami untuk cari Tuhan. Jangan cari pendeta. Emang saya bisa bikin apa sama saudara? Jangan suruh saya yang berdoa, saudara yang berdoa. Apalagi doa buat suamimu. Jangan titip sama saya doa buat suamimu. Dan mungkin saya mau berdoa buat suamimu. Itu laki-lakimu sendiri.
Ya, mungkin saya mau menangis buat suamimu, Tuhan berkati Joni Tuhan. Kita pepai tua dengar, siapa itu Joni? Orang rumah tangga ancor cuma gara-gara kita berdoakan kampe laki itu. Tidak, saudara. Berdoa sendiri waktu engkau dengan cinta. Saya kan tidak cinta sama Joni, saya cinta sama Daniel. Jangan berdoa buat suami orang, jangan berdoa buat istri orang. Doakan sendiri, datang sama Tuhan supaya engkau mengalami Tuhan. Jadi orang benar. Ayo buka paradigma kita di hari-hari ini, saudara. Ya, pohon kurma sekalipun dia sudah mati, pohon kurma ya udah mati nih ya. Para musafir itu kalau lewat di padang gurun kehabisan air, mereka lihat sisa-sisa batang pohon kurma yang sudah mati di mana. Mereka datang ke sana. Kenapa? Karena di bawah itu pasti ada mata air. Walaupun dia so mati, tetap jadi berkat hidupnya. Kita jadi orang benar, walaupun kita udah mati, orang akan ingat kebaikan kita. Orang ingat akan nama kita. Saya bersyukur kalau Tuhan panggil saya mati, setidaknya khotbah-khotbah saya masih tetap bisa berdampak bagi banyak orang. Itu yang saya syukuri. Coba saudara renungkan hari ini, kalau Tuhan panggil engkau besok mati, apa yang sudah engkau lakukan bagi orang? Jangan sampai engkau mati, orang bilang syukur, akhirnya mati juga dia. Bertobat. Sebagai istri, jadilah istri yang baik. Sebagai suami, jadilah suami yang berdampak. Sebagai orang tua, jadilah orang tua yang benar. Sebagai anak, jadilah anak yang benar. Amin, saudara. Ya, nggak percaya? Coba kita baca satu ayat sebelum kita selesai. Keluaran 15 ini adalah kisah ketika Musa membawa bangsa Israel berangkat dari laut Tiberau, lalu mereka akan pergi ke padang gurun di Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu, ya, dengan tidak mendapat air. Itu di Keluaran 15 ya ayat 22. 3 hari tidak dapat air. Lalu ketika mereka sampai di Mara, kita tahu bersama di situ ada mata air tapi menjadi pahit air itu. Lalu Musa melemparkan kayu. Tetapi ayat 27 di sana dikatakan, Keluaran 15 ayat 27, baca sama-sama. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Kenapa di sana ada 12 mata air? Karena ada 70 pohon. Karena pohon kurma itu dia berakar ke bawah, dia cari mata air. Waktu akarnya tembus, dia dapat mata air itu, bisa keluar lewat akar-akar itu. Kalau hidupmu menjadi seperti pohon kurma, engkau akan bisa menjadi sumber air bagi orang lain. Engkau bisa jadi sumber air bagi keluargamu. Engkau bisa jadi sumber air bagi orang-orang yang sedang kehilangan pengharapan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau dipakai untuk menjadi orang yang menjadi sumber mata air bagi orang lain. Biar Tuhan dapati kita, saudara.